Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Pak Trimo, yang kedua Pak Yudi, yang ketiga Pak Udin, dan yang keempat Ibu Riona. Kami semua dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali tahun 2023. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan sebagai guru pengganti. Dalam kasus pertama di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Satu, yaitu menstabilkan identitas. Yaitu Bu Santi memanggil Natali dan Vivi untuk mengkonfirmasi tentang kejadian yang sebenarnya. Ibu Santi menanyakan tentang laporan Ibu Eni dengan menanyakan apakah mereka, Vivi dan Natali, bersedia melakukan restitusi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan, namun mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan yang ada? Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mengakui tindakan mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas.
Kedua, membuat kesepakatan melalui diskusi kelompok untuk saling menghormati. Tiga, menanyakan gagasan tentang permasalahan yang mereka hadapi. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya sudah sesuai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Langkah-langkahnya pun adalah sebagai berikut, yaitu mengakui tindakan keduanya tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas, meminta maaf, mengusulkan diskusi kelompok dengan temannya, memilih tema, menerapkan saling menghormati, mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka, menginformasikan kepada kepala sekolah mengenai ketiadaan guru. Dalam kasus pertama ini, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Posisinya adalah sebagai teman. Dengan indikator, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Jika Anda Pak Hasan, bagaimanakah Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Sikap saya yaitu memberikan apresiasi terhadap langkah yang ditempuh Ibu Santi, karena Ibu Santi telah menjalankan posisi kontrol dengan baik sebagai manajer. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tetap tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus kedua di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman
yaitu Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Jelaskan, apakah indikatornya itu? Indikatornya yaitu menanyakan ke Sabrina tentang peraturan sekolah mengenai ketentuan sepatu yang harus dipakai. Menegaskan tentang aturan. Pak Lukman tidak peduli alasan Sabrina. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Menghukum Sabrina dengan melepaskan sepatunya selama belajar di hari tersebut. Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup sepatu, ambil dari rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sabrina, apa kamu mengetahui jam masuk sekolah dimulai jam berapa? Sabrina, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Menurut kamu, sepatu yang kamu pakai sudah benarkah? Jika menurutmu salah, mengapa kamu memakai sepatu tersebut? Menurutmu, sebaiknya kamu harus bagaimana agar tidak lagi terlambat dan bisa memakai sepatu sesuai aturan? Apakah kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini di kemudian hari? Pak Guru akan menghargai upaya kamu dalam memperbaiki permasalahan di kemudian hari. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan itu adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yaitu komitmen langkah menyikapi, berkomunikasi dengan guru terkait peraturan sekolah, memberikan arahan kepada guru agar dalam menegakkan aturan sekolah lebih kooperatif dan bijaksana dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan siswa. Mengevaluasi peraturan sekolah agar lebih mendidik dan berpihak kepada murid. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani,
Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yaitu Bu Dani menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah. Indikatornya yaitu, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yaitu membutuhkan perhatian dan rasa kasih sayang. Karena sikap malas-malasan membutuhkan perhatian dari guru. Yang kedua yaitu kesenangan. Tidak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan pada pelajaran bahasa Inggris. Ketiga, penguasaan, yaitu keinginan Fajar untuk dihargai, dihormati atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, yaitu Fajar tidak diberi kebebasan untuk memilih. Contoh, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Tidak diberi kebebasan memilih nomor yang ia inginkan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 1. Fajar, apa yang telah kamu lakukan saat pembelajaran? 2. Mengapa kamu lakukan hal semacam itu, Fajar? Yang ketiga, jika kamu malas-malasan dan tiduran di kelas sehingga tidak memperhatikan pembelajaran, kira-kira apakah kamu bisa memahami pembelajaran? Itu mencerminkan memberikan pengakuan dari jawaban yang sudah diberikan Fajar. Sudah, sana duduk. Diganti dengan pertanyaan, jika belum bisa mengerjakan, bagaimana jika kamu berkolaborasi dengan temanmu? Nanti akan pembelajaran bahasa Inggris yang bagaimana yang kamu suka dan menyenangkan. Ibu yakin kamu bisa menjawabnya dengan baik, dengan caramu sendiri. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimanakah tindak lanjut Anda? 1. Yaitu mengumpulkan informasi tentang permasalahan dan menganalisanya. 2. Berkolaborasi untuk membuat solusi permasalahan. 3. Mensosialisasi, mengadakan pelatihan dan memahami kebutuhan siswa dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino.
Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan ada hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begitu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah pulang bersama, bergurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, Ibu Suti? Itu Ibu Suti dalam posisi kontrol sebagai manajer. Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Indikatornya yaitu mencari tahu masalah awal hingga terjadinya pertengkaran yang menyebabkan kancing baju Anto terlepas. Validasi dengan menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas. Itu dengan Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan membuat kesalahan hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting juga. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Memberikan alternatif solusi, yaitu dengan kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Apakah kamu bisa belajar menjahit? Memberikan bantuan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Meminta Dino belajar menjahit dengan Pak Irfan sebagai guru tata busana. Dalam kasus keempat tersebut, bagaimanakah Dino dikuatkan dan bagaimana Anto pula dikuatkan oleh Ibu Suti? Pada Dino, yaitu dengan distabilkan identitasnya. Ibu Suti menyatakan Dino tentang keyakinan kelas,
menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah ia buat dan memberikan solusi untuk Dino. Sedangkan untuk Anto yaitu menstabilkan identitas, menanyakan kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju adalah 1. Tanggung jawab, yaitu dalam memperbaiki kancing yang lepas. 2. Nilai kejujuran, yaitu tanggung untuk mengakui akan kesalahan. 3. Adanya nilai toleransi, untuk saling menghargai saat orang lain berpendapat. 4. Nilai kreativitas, yaitu menunjukkan cara untuk memperbaiki baju yang rusak kancing lepas tersebut. 5. Komitmen, yaitu menyelesaikan perbaikan kancing yang lepas. 6. Inovasi, yaitu muncul pada ide untuk mengelem kancing biarpun itu tidak tepat. Yang 7 yaitu kemandirian, yaitu memperbaiki kancing baju dengan belajar terlebih dulu pada guru tata busana. Demikian paparan kami dari kelompok 3 tentang studi kasus budaya positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali tahun 2023. Jadi dari Bapak Trimo, Bapak Yudi Ekantoro, Bapak Saifuddin, dan Ibu Riona. Terima kasih.